Apa kabar semua saudara? Luar biasa hari ini. Saya berdoa supaya kita mengalami sungguh arti daripada kenaikan Tuhan Yesus. Saya merasa ini sudah tahun kedua kalau nggak salah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus di tempat ini. Tahun lalu juga kita rayakan di tempat ini, ya kan? Ini tahun kedua dan saya percaya saudara ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Saya rindu supaya kita semua mengalami lawatan Dia pagi hari ini. Saya mau tanya berapa banyak saudara yang tahu pasti bahwa kematian Tuhan Yesus dilakukan untuk menembus dosa-dosa kita, saudara. Tahukah saudara waktu Yesus menderita di kayu salib sampai Dia menyerahkan nyawanya, Dia melakukan segalanya untuk melunasi setiap hutang dosa kita, saudara. Kalau saudara punya pemberontakan, mungkin saudara pernah memberontak sama orang tua, sama pemimpin, whatever, yang pemberontakan, Dia menembusnya dengan lambung yang tertikam. Dia diberikan mahkota kebenaran supaya saudara dibenarkan lewat pikiran-pikiran kita yang setiap hari ya datang berkunjung, ya kan? Victor, pikiran kotor. Dan dia menjadi manusia yang terkutuk dengan tergantung 6 jam di antara langit dan bumi. Dan digantungnya pun di antara para pendosa-pendosa, pemberontak, pembuat kejahatan untuk menembus engkau dan aku. Dia yang kaya menjadi miskin supaya di dalam Dia saudara diperkaya. Dia yang kuat menjadi lemah supaya saudara yang lemah menjadi pribadi yang kuat, saudara. Dilakukannya di dalam kematiannya. Tapi kalau dia cuma mati saja nggak cukup, saudara. Dia harus mengalami kebangkitan. Karena di dalam kebangkitannya itu menyatakan bahwa dia telah menang atas maut. Ya, firman Allah berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Kenapa? Karena maut sudah dikalahkan, saudara. Kematian tidak berkuasa di dalam diri Yesus. Itu sebabnya saudara, bagi saudara yang ada bersama dengan Dia, yang bersekutu dengan Dia, yang percaya kepada Dia, saudara juga akan mengalami kebangkitan. Makanya saudara, orang yang percaya Yesus bukan hanya memikirkan apa yang ada selama hidup di dunia ini saja, tetapi mereka memikirkan apa yang akan mereka dapatkan, alami, terima ketika mereka telah mati, saudara. Dan kalau saudara ada di dalam Kristus, sama seperti Kristus mati dan dibangkitkan, saudara juga akan mengalami kematian, namun dibangkitkan juga, saudara. Amin, saudara. Bangkit aja gak cukup, saudara. Dia naik ke surga. Firman-Nya berkata Yesus naik ke surga itu untuk dimuliakan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maksudnya apa? Dia memerintah bersama Bapa, saudara. Makanya banyak kali kita diajarkan dalam berdoa apa, saudara? Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kenapa? Karena kita percaya Yesus bukan cuma ingin memerintah di surga, tapi Dia juga mau memerintah bersama-sama dengan kita di bumi ini, saudara. Amin. Pertanyaannya, saudara percaya enggak, saudara? Itu yang semalam ketika pulang dari Komsel, saya bergumul, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya berdoa Tuhan untuk apa yang harus saya sampaikan dan apa yang ingin Tuhan sampaikan di tengah-tengah kita semua. Saya dapat pertanyaan simple. Percayakah saudara terhadap kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus? Bahwa Yesus berkuasa. Percayakah saudara? Mari kita buka firman Tuhan. Markus 16 ayat 9 sampai
ayat yang ke-14. Saya mau ajak kita baca bergantian. Ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dan daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. 10, silakan saudara. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. 12. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-temannya yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. 14 sama-sama. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya semalam merenung firman ini, rasanya kalau hari itu waktu Yesus hidup ada orang yang paling dekat dengan Yesus adalah 12 murid. Amin. 11, hilang 1. 11 orang ini yang paling dekat. Mereka yang ikut Yesus pelayanan, lihat Yesus buat mujizat, mendengar perkataan Yesus. Dan selama 3,5 tahun Yesus bersama dengan mereka, Yesus selalu berkata apa? Anak manusia akan disiksa, mati dan bangkit. Kalau saudara baca di kitab Injil, saya nggak tahu ada berapa kali Yesus berkata anak manusia harus mengalami semua ini. Ada tertulis, pakai cuplik ayat saudara Yesus. Tapi ketika Yesus mati, ketika dia bangkit, ketika ada yang ketemu Yesus, waktu mereka cerita, Maria Magdalena bilang Yesus sudah bangkit. Murid-muridnya yang lebih sering nggak percaya. Lalu ketemu lagi 2 orang yang kalau saudara baca di kitab yang lain, 2 orang yang sedang mau berjalan ke Emmaus. Mereka berkata juga Yesus bangkit dan murid-muridnya gak percaya. Sampai terakhir Yesus perlu menampakkan diri langsung kepada orangnya. Dan menyedihkan akhirnya Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang yang telah melihat dia setelah kebangkitannya. Saudara, waktu saya renungkan ayat ini semalam, saya merasa Tuhan taruh sebuah pertanyaan di hati saya. Kamu percaya enggak? Setelah mati, bangkit, naik ke surga. Percaya Tuhan, masa pendeta enggak percaya. Apalagi udah sekolah S2 walaupun belum lulus. Tapi Tuhan bilang ini, percaya itu bukan cuma di kepala saudara. Percaya itu bukan cuma di mulut. Percaya itu terekspresi lewat tindakan. Banyak kita lama jadi orang Kristen, kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi tindakan kita enggak membuktikan bahwa kita percaya. Tidak membuktikan bahwa kita beriman. Saya kalau tanya sama orang, bapaknya Kristen, bapaknya orang gereja, anaknya ditanya, percaya gak sama Yesus? Percayalah, masa aku gak percaya? Percaya. Tapi jangan salah saudara, kepercayaan yang betul-betul percaya selalu dibuktikan lewat perbuatan. Sebab tanpa perbuatan, iman itu mati saudara. Hari ini, apakah saudara pribadi yang percaya bukan cuma di pikiran, tapi percaya yang terekspresi dalam sebuah tindakan? Apakah gaya hidup saudara menunjukkan bahwa saudara percaya terhadap kematian, kebangkitan, dan kenaikannya? Bahwa saudara percaya bahwa bukan cuma dia menebus dosa saudara, dia juga sudah menyediakan segala sesuatu bagi saudara karena maut gak berkuasa. Dan dia memerintah di surga. Artinya apa? Apa yang saudara alami di dalam Tuhan
ada di dalam kontrolnya Tuhan. Ikut Tuhan gak selalu saudara menikmati sesuatu yang saudara inginkan. Yang enak, yang baik, yang luar biasa. Tapi saya mau jamin ikut Tuhan ketika saudara percaya kepada Dia, hidup saudara ada dalam kontrolnya Tuhan. Sekalipun saudara mengalami banyak tekanan, sekalipun saudara mengalami hal-hal yang gak enak, sekalipun rasanya kalau kita lihat kok orang lain yang gak kenal Tuhan sama aja, bahkan lebih enak, enjoy lagi. Mau buat dosa juga gak tertuduh-tertuduh amat. Tapi saya beritahu, kalau saudara percaya sama Tuhan, sungguh saudara adalah anak-anaknya. Dan sungguh gak ada orang tua yang gak peduli sama anak. Artinya Tuhan peduli sama saudara, amin. Lalu semalam waktu saya sedang berdoa seperti Tuhan bilang, bayangin. Nak, bayangin. Orang yang sama aku 3,5 tahun ketemu lihat mujizat hampir setiap hari. Mujizat model apa saudara? Mujizat yang gak usah ketemu Yesus, langsung anaknya sembuh, karyawannya sembuh, pegawainya sembuh, perwiranya sembuh. Yang ketemu Yesus, Yesus pakai buang ludah, ulek-ulek sedikit, diolesin di mata. Ada yang gak ngomong apa-apa, cuma megang jubahnya Yesus sembuh. Ya kan? Mau mujizat model apa? Yang mancing ikan, dalam mulut ikan ada uang? Yang udah seharian nelayan gak dapat ikan, tahu-tahu penuh sampai hampir robek jalanya? Mujizat model apa? Sudah dialami, tapi murid-murid 3 kali ketemu orang, 2 kali ketemu orang yang menyatakan Yesus bangkit, gak percaya. Bagaimana kita yang cuma baca Alkitab, itu juga jarang-jarang. Gak semua kita sih, tapi banyak saudara yang seperti itu. Wow. Berapa banyak yang habiskan waktu hari-hari ini bersama Tuhan. Kalau yang murid-murid aja bersama Tuhan gak percaya, bagaimana kita? Nah waktu Tuhan taruh itu di hati saya mulai bertobat saudara. Karena saya mulai lihat angle-angle ada banyak kita sebenarnya ngomongnya percaya, tapi gak tercermin dalam kelakuan kita. Gak terekspresi. Dan Tuhan rindu saudaraku, apa yang ada di hati dan pikiran dan perbuatan itu terekspresi sama. Kenapa? Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau pakai saudara. Amin. Berikutnya Markus 16, 19, 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian pada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, saya waktu baca ini saya berhenti sejenak. Setelah Yesus ngomong yang tadi di atas, saudara, yang saya bacain. Yesus terangkat ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Artinya dia memerintah, dia dapat tempat kehormatan. Lalu murid-murid ini pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dalam Injil lain berkata mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Saudara, waktu saya baca ini, saya pengen ngomong gini, hari ini mungkin kita di tempat ini 20-25 orang. Tapi percayalah bersama Tuhan, kita akan memberi dampak saudara. Mulai dari Yerusalem, mulai dari tempat ini, tetangga sebelah saya nggak tahu sampai sebelah mana, Yudea sampai satu daerah, dan kita akan jadi berkat sampai ke ujung bumi. Saya berdoa, Tuhan gimana saudara? Gimana Tuhan? Kenapa? Gimana Tuhan caranya? Tuhan bilangin, aku akan meneguhkan setiap firman yang dia ucapkan dengan tanda-tanda saudara. Kalau kita yang ngomong orang gak percaya, tapi kalau Tuhan yang menyertai dengan tanda-tanda.
akan ada banyak jiwa-jiwa datang sama Tuhan. Amin. Itu sebabnya dalam doa saya selalu berdoa, Tuhan, bukan cuma dengan perkataan dan hikmat, tapi dengan kuasa oleh Roh Kudus. Mereka pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Firman yang mana yang diteguhkan Tuhan? Firmannya adalah ayat sebelum 19 dan 20. Firmannya ini saudara, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Jadi kalau saudara percaya, tanda-tanda ini menyertai. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara percaya nggak ketika saudara percaya kepada kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus, ketika saudara percaya, tanda ini menyertai saudara. Ada yang pernah ngusir setan? Belum ya? Pernah diusir setan? Begitu masuk ruangan agak merinding sedikit. Iralaba syandaralaba, ya kan? Bahasa rohnya bukan mau ngusir tapi takut. Ya, terus nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Saudara, kalau saudara percaya sama Yesus, saudara akan mengusir setan demi namanya dan setan akan pergi. Ya. Mau praktek gak sekarang? Hah? Saudara akan berbicara dalam bahasa baru. Saudara akan menumpangkan tangan dan orang-orang akan berbicara dalam bahasa baru. Waktu saudara tumpangin tangan, orang akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak dapat celaka. Saya berharap saudara gak ada yang mau praktekin ayat ini ya, terus minum racun maut. Jangan saudara, saya ditangkap. Racun maut maksudnya adalah ketika saudara masuk ke dalam sebuah penganiayaan, ujian, pencobaan, bahkan ketika saudara memberitakan Injil, saudara diracuni, ada banyak kesaksian saudara, mereka coba dikasih air minum yang sudah diguna-guna atau mereka coba disantet, mereka dikasih racun bahkan, dan mereka nggak ngalamin. Tapi bukan karena mereka coba-coba. Amin saudara, ngalamin. Mereka tidak akan mendapat celaka dan mereka meletakkan tangannya orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara pernah doain orang sakit dan sembuh? Nah, kalau saudara bilang, aku gak pernah ngalamin. Ada dua kemungkinan. Atau tiga mungkin. Yang pertama, saudara gak percaya. Tapi yang kedua yang penting saudara gak ketemu need. Nggak menemukan kebutuhan. Karena Roh Kudus itu, Tuhan itu bekerja menurut kebutuhan. Bayangin saudara kemana-mana punya karunia menyembuhkan orang sakit, tapi saudara ketemu orang sehat semua. Berfungsi nggak? Nggak berfungsi. Kenapa orang sehat semua? Saudara harusnya memberitakan Injil, tapi ketemunya sama orang percaya semua. Saudara nggak akan beritakan Injil. Saudara menumpangkan tangan atas orang dan orang itu mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan tanda apa? Berbicara dalam bahasa baru. Tapi orangnya nggak mau gimana? Nangkap saya? Saya kalau ketemu mama saya, ayo doa mah. Ngapain sih lu ngomong kayak gitu? Biasa aja kali. Takut. Anwi katanya. Biasa aja doanya, ya udah doanya biasa. Tuhan Yesus terima kasih engkau telah mengasihi mama, dia bisa terima. Nah, kalau saudara nggak ketemu kebutuhan, maka Roh Kudus tidak akan memanifestasikan kuasanya karena nggak ada kebutuhan. Amin. Nah, sama seperti ini saudara. Lampu ini ada yang mati, ada yang nyala. Lampu mati, kalau mau nyala, lampu yang mati itu seperti sebuah kebutuhan. Dia butuh untuk dinyalakan. Amin. Kita ini sama seperti kabelnya saudara, konduktornya.
Kita ini hanya kabel, perantara. Stop kontak adalah kuasa Roh Kudus. Amin. Waktu ada lampu mati, kalau lampu mati berarti adalah sebuah kebutuhan dan kita ini adalah kabelnya, konduktornya, saudara. Hanya perlu pencet saklar supaya nyala. Amin. Jadi kalau saudara lihat kebutuhan, ada orang sakit, ada orang perlu dilayani pelepasan, saudara hanya perlu menjadi perantara yang kerja Roh Kudus. Temukan kebutuhannya, izinkan saudara dipakai Tuhan, maka akan terjadi. Tanda itu akan menyertai saudara. Tapi harus ada kebutuhan. Amin. Yang berikutnya adalah percaya. Percaya enggak? Kalau kita ini perantara dan waktu Tuhan mau pakai kita, waktu kita memberi diri, Tuhan akan menyertai. Amin. Saudara butuh percaya. Kalau saudara sudah percaya, ada kebutuhan, maka mukjizat akan terjadi. Amin. Karena begitulah cara kerjanya Roh Kudus. Makanya kalau saudara ketemu kebutuhan sebagai orang yang percaya, enggak perlu cari orang lain karena roh yang sama ada di dalam diri saudara. Saudara bisa dipakai Tuhan. Saudara adalah alatnya Tuhan. Kemarin kita bahas saudara adalah bait sucinya Tuhan. Tuhan ada dalam diri saudara. Ketika bait suci ini dipersembahkan menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, Tuhan akan manifestasikan kuasanya lewat saudara. Tiba-tiba saudara ketemu orang, saudara ngerasa dia butuh didoakan kesembuhan dan saudara doakan. Terjadi kuasa kesembuhan. Amin. Ketika saudara melihat orangnya terikat, butuh dibebaskan, saudara doakan dan dia mengalami kebebasan. Amin. Nah, hari ini berapa banyak saudara yang rindu mengalami kuasa Tuhan? Kalau saudara merasa saudara hari-hari ini dikuasai oleh kuasa kegelapan, terikat. Saudara tahu yang namanya terikat? Kita tahu salah, tapi kita nggak mau lakuin, nggak bisa. Terikat namanya saudara. Ada orang terikat judi. Kalau judi aman lah ya, di sini nggak ada. Jadi enak dikasih contoh. Nggak mau main judi, nggak bisa. Sama temen naik mobil ngeliat kereta lewat aja langsung ngomong, ayo genap apa ganjil. Main santai aja bro, 50.000, cuma lihat kereta api lewat loh. Kan dipalang, neng nong, ayo hitung. Genap ganjil. Wah gue menang. Ya kan. Ketemu teman lagi ngumpul. Teman kita bulunya banyak mungkin ya. Cabut, set. Genap apa ganjil. Ya kan. Wah udah terikat banget saudara. Nah walaupun saudara tahu kayaknya ini gak bener ya. Wah kayaknya ini gak bener. Tapi gak bisa lepas. Sedikit-sedikit ngomongnya lu gak percaya. Gak percaya, ayo kita taruhan yuk kalau gak percaya. Ayo taruhan yuk kalau gak percaya. Contoh. Ya. Ada kita mungkin yang terikat pornografi. Oh gak ada ya di sini ya, baik-baik semua. Gak ada. Tapi ada yang terikat. Udah tahu ceritanya sama itu film. Tapi nonton gak bosan-bosan saudara. Ya nonton lagi. Pak cerita boleh sama. Tapi pemeran utama selalu berbeda Pak. Ya kan nonton lagi. Dan saudara tahu saudara mau bebas tapi gak bisa. Saudara butuh dilepaskan. Nah problemnya saudara, apapun itu baik pornografi, judi, kenajisan, keterikatan, tidak bisa lepas tanpa yang mengalami memberikan diri untuk dilepaskan. Jadi misalnya gini, saya ngalamin terikat, tapi saya belum mau dilepaskan. Loh kok gak mau dilepasin Pak?
masih enak Pak dosanya Pak. Jangan sayang. Yang lain udah saya lepasin, yang ini doang Pak. Ya gak bisa saudara. Sehebat apapun. Saya pernah ngalamin ada orang saudara bawa jimat gitu ya. Saya doain 5 menit, 10 menit, 15 menit. Sampai mulut berbusa. Sampai capek sendiri. Sampai kram saudara. Gak lepas-lepas. Kenapa? Ternyata yang punya jimat gak mau dilepasin. Karena buat dia ini pegangan. Saya gak bisa. Atau kalau saudara kepahitan gak bisa dilepasin, kenapa? Saudara masih mau pelihara pahitnya. Saudara masih mau bernostalgia bagaimana orang itu melukai dan menyakiti saudara. Sehingga saudara sampai hari ini tidak berubah-berubah. Saudara masih mau pegang. Enggak akan lepas saudara. Tapi kalau saudara merasa saudara butuh dilepaskan. Even saudara gak ada yang doain. Saudara cuma di kamar berlutut datang di dalam Yesus Kristus. Saudara nyembah dia. Lalu saudara datang kepada darah anak domba Allah. Dan saudara berkata dalam nama Yesus. Setiap roh kepahitan, kenajisan aku perintahkan kau keluar. Saudara dibebaskan. Amin saudara. Saudara mau pilih yang mana? Mau sendiri atau rame-rame? Kesembuhannya juga sama. Saudara sakit. Tapi kalau saudara merasa sehat gimana? Hah? Dokter yang paling canggih sekalipun gak mampu nyembuhin saudara. Bu, ibu sakit. Udah ya, opnam ya bu. Enak aja, sehat. Sakit bu, kalau udah keburu parah nanti lebih susah. Enggak, sehat. Kalau saya sehat mau apa? Hah? Emang situ urusan apa sama saya? Nggak bisa sembuh saudara. Amin. Ada orang ke dokter iya dikasih obat, obatnya nggak diminum. Nggak sembuh. Percaya mau dokternya hebat kayak apa juga. Sama. Saudara datang ke pendeta, saudara pendetanya bilang, bu ibu jangan begini, ibu jangan begitu. Iya pak, iya tapi nggak dilakuin. Bisa berubah? Nggak bisa. Jangankan pendeta, Yesus sendiri aja belum tentu bisa. Jadi perlu ada keinginan dari diri sendiri. Tapi ketika saudara ingin, saudara memberikan wadah buat Roh Kudus kerja. Dan saudara akan mengalaminya saudara. Sama menumpangkan tangan dan berbicara dalam bahasa baru. Kepenuhan Roh Kudus. Tapi kok ditumpangin tangan? Enggak ngalamin, pertanyaannya yang ditumpangin tangan mau enggak? Rindu enggak? Kalau enggak rindu, enggak bakalan dapet. Didoain, wah kiara, udah bro, masih berapa menit lagi nih gue tungguin. Ya enggak bakalan dapet saudara. Perlu ada kehausan, ada kerinduan. Saudara perlu memastikan bahwa saudara percaya sama kuasa Roh Kudus. Kalau nggak percaya nggak bisa. Saudara perlu memastikan bahwa saudara sudah bebas dari segala dosa yang mengikat. Kalau ada masih dosa yang mengikat, nggak bisa. Tapi hari ini saya rindu kalau saudara ada yang mau ngalamin, mari datang sama Tuhan saudara. Karena dia Allah yang hadir di tempat ini. Allah yang mau melawat kita, Allah yang mau bekerja. Saudara, saudara harus selalu ingat prinsipnya gini, Tuhan melayani saya lewat orang lain. Tuhan melayani orang lain lewat saya. Kalau saudara hari ini menemukan hal-hal yang saudara rasa saudara perlu dilayani, izinkan Roh Kudus lewat orang lain melayani kita saudara. Amin saudara. Atau kita ngeliat ada orang lain butuh dilayani dan orangnya mau, izinkan Roh Kudus pakai kita untuk melayani dia saudara. Amin. Sebagai sebuah keluarga dan sebuah komunitas, mari kita saling melayani. Mari kita alami saudara. Kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Haleluya saudara. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang hari ini datang dengan situasi di mana saudara ngalamin sakit penyakit. Tuhan bisa sembuhkan saudara, amin.
Saudara hari ini datang, saudara merasa kondisi saudara sedang terikat. Wah, saudara merasa ada kutuk dalam hidup saudara. Datang sama Tuhan. Dia mampu menyembuhkan saudara. Serahani rindu saudara ngalamin kepenuhan Roh Kudus, saudara datang sama Tuhan. Ketika saudara datang dengan kehausan, Allah melihat hati saudara dan Allah akan menjamah saudara. Mari kita datang sama Tuhan, mari kita tundukkan kepala.